seakan-akan bahwa sertifikat atau yang muncul itu di atas laut atas nama PT Kapuk Niaga Indah, itu tidak betul. Karena kalau ini yang muncul di media kan, itu bukan di Kohot, tapi ini di Jakarta Utara. Kohot itu Tangerang, ya kan? Ini itu satu hal, ini lain. Kalau yang ini sudah sesuai dengan prosedur. Diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah ya, makin terang. Teman-teman media juga makin tahu karena tadi dari konferensi persnya si Pak Menteri ATR BPN kan sudah menjelaskan kok ada sertifikat di bawah air itu dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi artinya apakah dari mereka-mereka. Tapi kan kita tidak boleh menuduh juga ya. Nah nanti saya disu repot nih, saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, kita jumpa lagi. Kita berharap sekali teman-teman diaspora di seluruh dunia juga ikut menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat, masih viral di mana-mana, yaitu tentang pagar laut dan sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha dan semacamnya yang sudah dipegang oleh perusahaan kita duga itu milik Aguan. Jadi memang ada beberapa sertifikat HGB yang sudah dipegang oleh pengusaha-pengusaha di sekitar Aguan. Seperti kita ketahui, ini banyak sekali kontroversi dalam pengertian bukan kontroversi antara boleh atau tidak boleh, ya, tapi kontroversinya kenapa ya antara lembaga pemerintah dan lembaga negara, dalam hal ini beberapa kementerian dan juga angkatan, ya, dalam hal ini TNI, ini berbeda pendapat soal perobohan atau pembongkaran daripada pagar laut itu. Banyak sekali yang perlu kita bahas soal pagar laut yang sangat-sangat viral ini, tetapi kita akan melihat kira-kira nanti pagar laut ini mau diapakan oleh Aguan, kan begitu. Artinya apakah pagar laut ini memang betul-betul bagian daripada PIK 2 atau dengan PIK 3 atau dengan PSN. Nah, untuk bahas ini Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SH, sudah hadir di depan kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heri? Alhamdulillah sehat ini. Hari ini kita akan bahas masalah yang agak-agak lumayan berat ini, karena ini menyangkut masalah tanah rakyat ya, milik warga beberapa desa di kecamatan di Tangerang yang sudah diserobot kemudian dijadikan pagar, ditutup dengan pagar ya, sudah dikapling-kapling pagarnya. Nah itu kira-kira bagaimana secara hukum? Kan ada dua hal ya. Yang pertama ada land, tanah yang memang kalau kita lihat Pak Heri betapa kuatnya oligarki ini. Ini sama juga kalau kita lihat pada waktu rakyat kita dulu menghadapi company atau menghadapi PUC. Biasanya company dan PUC itu berkolaborasi ya dengan yang namanya pejabat-pejabat pada waktu itu. Ya kan, apakah dia mandor, apakah dia wedana pada waktu itulah. Centeng gitu ya. Centeng bupati dan sebagainya, menggunakan kekuasaan. Tentunya pengusaha ini selalu menggunakan kekuasaan dan adalah menggunakan power dan mengambil tanah. Jangan lupa perang juga itu lebih banyak adalah penyerobotan tanah. Penyebabnya Pak. Penyebabnya. Betul. Pangeran Diponegoro kan perang Diponegoro awalnya kan bermula dari bagaimana Belanda mengakui ya kan tanah itu ada mereka yang menguasai seperti itu. Konfliknya mulai dari banyak. Banten juga awalnya juga seperti itu. Nah ini memang adalah satu demi satu topeng ini mulai terbuka. Dan kenapa pengusaha ini berani? Karena di sini ada kerjasama, ada saling ketergantungan. Ya kita mau menyatakan Jokowi lah yang harus
semua ini menurut saya kasus PIX-2, kasus pagar laut, pagar laut ini, ya kan, yang laut dipagar, terus di atas laut itu ada HGB, ya kan, tidak main-main, tuh HGB-nya ratusan hektar, dan itu dikalkulasi uangnya ratusan triliun seperti itu. Tidak mungkin tanpa sepengetahuan presiden, nggak mungkin. Kenapa? Inilah yang kita sering teriak-teriak PRI adalah bagian dari barter. Atau bagaimana Jokowi membayar dari apa yang telah dikeluarkan. Mungkin triliunan, puluh triliunan juga. Betul. Ya kan, triliunan dalam rangka membangun yang namanya IKN. IKN, betul. Yang inilah yang harusnya aparat penegak hukum mengusut tuntas, Pak Eri. Karena sebagaimana telah dikemukakan oleh Aguan, ya kan, di majalah Tempo, dia menyatakan apa yang diomongin oleh Pak Jokowi, kalau bahasa kasarnya hoak, adalah pepesan kosong. Kalau kata bahasanya Aguan, pepesan kosong. Sayangnya aparat penegak hukum nggak berani. Kita, ya kan, kawan-kawan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami itu diseret gara-gara dianggap menyebarkan berita bohong. Apa yang dimaksud berita bohong itu sesungguhnya nggak ada, tapi kita buat beritanya itu dianggap seperti itu. Padahal kita pada waktu itu bukan menyebarkan berita bohong, tapi adalah bagaimana kita mengkritisi, terutama dalam rangka undang-undang tentang Omnibus Law pada waktu itu, dan khususnya menyangkut masalah buruh, ya kan, masalah buruh seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Pak Jokowi kan gembar-gembor. Sudah ada terlalu banyak investasi dan lain sebagainya. Orang bahkan kewalahan. Ya, seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada satupun sampai hari ini investor masuk. Itulah yang dikemukakan oleh Aguan adalah pepesan kosong, Pak Eri. Untuk menyelamatkan mukanya Jokowi. Oke. Tapi kan mereka butuh kompensasi, tidak ada makan siang gratis. Itulah kompensasinya, udah berulang kali kita menyatakan itu adalah mereka adalah membangun PIX-2 ini. Ini kan luar biasa, Pak Eri. Jadi harus kita bagi dua ini ya. Satu, pembangunan proyek Indah Kapuk 2 yang sebagian sudah berjalan juga. Satu lagi, bagaimana dia mau melebarkan lagi PIX-2 itu, tapi bagaimana dengan cara yang cepat, cara yang mudah, menggunakan yang namanya kebijakan, yaitu yang namanya program strategi nasional itu. Itulah yang namanya korupsi. Itulah yang namanya delik korupsi. Kebijakan yang menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya Aguan. Atau yang diuntungkan perusahaannya Aguan atau perusahaan-perusahaan yang lain. Harusnya KPK sudah berani ini mengusut ini. Seperti itu, Pak Eri. Nggak ada lagi alasan. Nggak ada alasan. Ini udah jelas. Ini udah jelas dia. Bisa bayangkan dia akan menjadi kekuatan ekonomi baru di sana, Pak Eri. Dia bangun. Tidak cukup di lahan yang sudah ada lands ini, tanah-tanah, tambak dan sebagainya. Bahkan kita melihat jeritan ibu-ibu yang punya tanah, ya kan, ya, seperti itu. Mereka belum dibayar dan sebagainya. Ini proyek triliunan. Jadi kalau dia membayar buzzer dan ulama-ulama yang berbayar, ya kan, kalau saya bukan ulama itu, ulama palsu juga seperti itu. Abal-abal. Ya kan? Kalau ulama kan tidak mungkin. Ulama itu tegak menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah dong, seperti itu. Uang dia keluarkan puluhan miliar itu kecil, ratusan miliar kecil. Karena ini nilainya jual luar biasa. Edit value-nya kalau jadi ini luar biasa, Pak Eri. Nah, di tengah-tengah itu Allah itu membuka, Pak Eri, keburukan-keburukan, kejahatan yang terjadi. Iya kan? Kejahatan ini dibuka Allah satu persatu. Ternyata, nah ini kita baru masuk topik kita ini. Ternyata yang kita ribut-ributkan tadi, pagar laut, alhamdulillah kita bersyukur. Untung ini Pak Prabowo, ini, presiden kita ini. Betul dia tangkap, dia panggil, nggak mungkin berani Angkatan Laut itu membongkar. Karena selama ini ada menteri-menterinya aja masih menjadi subordinasi presiden loh. Jadi kontroversinya di situ. Jangan dulu dibongkar. Ada menteri yang menyatakan itu berarti dia menjadi subordinat. Seperti itu. Iya, dia takut menjalankan perintahnya Pak Prabowo atau menjalankan perintahnya Aguan atau menjalankan perintahnya yang namanya oligarki itu, seperti itu. Kalau ini harusnya menteri-menteri ini mundur atau
Dipecat itu. Sudah tidak layak dia bersama Pak Prabowo. Ide dan gagasan Pak Prabowo bersama-sama rakyat menjaga kedaulatan ini kan selalu rakyat jangan dibikin susah, tapi dia bagian dari yang menyusahkan rakyat dan membebani rakyat seperti itu Pak Eri. Harusnya memang dia mundur atau segera dipecat itu. Nah, oleh karena itu Pak Eri kena kurang, inilah mulai terbongkar. Keluar satu demi satu bukti, dan ini nggak mungkin bisa lagi. Nggak bisa dihindari. Udah nggak bisa dihindarin, karena ternyata bisa bayangin kok laut ada HGB-nya. Ini kan di luar nalar Pak Eri. HGB itu kalau sudah ada, karena itulah maka mereka punya kepentingan Pak Eri untuk memagar itu. Kalau sudah dipagar, sudah jelas nanti baru mereka timbun. Betul. Udah menjadi daratan, jadi reklamasi. Betul. Seperti itu. Setelah jadi daratan, baru mereka mendapat legitimasi SG. Surat HGB-nya nih. SAM. Dia bukan SAM, HGB. Hak guna bangunan dan hak guna usahanya seperti itu Pak Eri. Padahal proses pengeluaran hak guna bangunan dan harus didahului dulu. Kalau memang ada dia proyek reklamasi dulu, pengajuan dan lain sebagainya, baru keluar HGB. Ini HGB keluar di tengah laut. Di air. Bisa kita bayangkan ada hak guna bangunan di atas air. Ini artinya produk ini cacat. HGB ini jelas HGB bermasalah. HGB ini pasti kita patut kita duga keras HGB ini keluar kena hengki-pengki. HGB ini keluar pasti ada suap menyuap di situ. Jadi benar ya kalau misalnya pernyataan dari Nusron Wahid. Nah, Nusron Wahid kan menyatakan ini harus kita selidiki. Tidak mungkin Pak Eri. Dan saya yakin karena ini adalah skalanya besar. Tidak mungkin kantor wilayah atau kantor daerah, BPN, kantor kabupaten, kota, BPN atau kantor provinsi berani mengeluarkan tanpa sinyal dari kantor BPN pusat. Siapa menterinya pada waktu itu? Harus diusut Pak Eri. Nah, karena itu harus berjenjang. Siapa yang mengeluarkan panggil lu periksa. Ini jelas sudah masuk wilayah delik korupsi. Udah jelas ya. Udah masuk jelas delik korupsi. Kalau untuk PSN kan dikeluarkan HY katanya. Enggak, ini bukan PSN. Enggak, di bagian dari PIK 2-nya itu dan enggak, AHY belum masuk pada waktu itu. Belum ya? Belum. Karena udah lama nih Pak Eri. AHY ini kan baru kemarin. Kita nggak membela AHY. Saya nggak membela AHY. Nggak ada kepentingannya kita bela AHY. Ya kan? Untuk PSN iya katanya. Belum, PSN-nya Erlangga yang mengeluarkan. Iya dong, belum ini. PSN ini udah lama. PSN ini sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum berakhirnya Jokowi dikeluarkan proyek strategi nasional. Kalau Pak Heri menganggap bahwa AHY artinya Prabowo dong presidennya. Bukan, yang kemarin HI waktu zaman Jokowi. Oh, HI zaman jadi menteri. Nah, kita HI zamannya Jokowi ya. Nah, kita lihat nanti. Iya. Oh ya, sekarang dia Menko kan? Menko beda. Nah, oke, nanti kita bisa dilihat itu, bisa dilacak. Bisa dilacak. Karena barang ini bukan gaib. Barang ini jelas. Terang kalau kita mau mengusut. Oleh karena itu, saya kira KPK wajib. Kalau ini, sebenarnya saya mendesak Jaksa Agung, karena saya udah nggak percaya nih sama KPK. Tapi kalau dia ingin memulihkan kepercayaannya lagi kepada trust publik kepada sekarang di momennya seperti itu. Nah, jadi ini bayangkan Pak Heri kalau kita lihat data, ya kan, datanya ini, Kementerian ATR-BPN tegaskan pentingnya pengendalian lahan nih. Ini kan ungkapan ini, berarti ini kan si Nusron Wahid ngomong nih, ya kan. Terus kalau urusannya ini kita lihat nih hak guna bangunan nih, peta, terus ada lagi hak guna usaha. Ini udah masuk seluruh media nih. Laut Tangerang, ini Kompas nih, Kompas yang dipagari Bu Ambu sudah bersepikat HGB. Iya betul itu. Ini luar biasa nih. Jadi ada dalang itu yang mengeluarkan. Oleh karena itu maka kita tahu siapa yang di belakang aktor intelektual, aktor pelaksananya yang memagari ini ketemu Pak Eri. Selama ini kan nggak ada yang kasih tahu. Muncul nelayan-nelayan palsu, swadaya
nelayan itu kan nggak diterima akal sehat. Kalau itu dia memberikan keterangan palsu, berita bohong yang ada di TV, itu juga harus diproses juga. Betul. Ini jelas adalah yang saya kemukakan tadi, pagar laut ini dalam rangka reklamasi. Ya. Artinya kalau misalnya sudah reklamasi, mereka nanti akan buat kota baru dan, Iya. dan juga ada tol laut gitu. Iya, Dan bisa. kayaknya ke situ tuh arahnya tuh kayak. Ini bukan tol laut lagi, Pak. Iya. Tol darat, orang mau jaya di daratan. Ya, artinya tol ada darat tapi di tengah laut yang nyambung ke laut mungkin ya nanti. Kira-kira berapa jumlahnya nih, Pak Ketua? Ya, kalau dari data yang ada, yang pertama saya kira sebelum kita jumlah, baik Menteri KKP, yaitu Trenggono, Ya. maupun Menteri ATR, IPN, Nusron Wahid, menyatakan HGB itu misterius. Bahkan Trenggono menyatakan ilegal. Artinya itu adalah HGB yang dikeluarkan melanggar hukum, melawan hukum tanpa prosedural. Dan tidak sah tentunya. Tidak sah. Dan itu HGB itu tidak cukup hanya menyatakan misterius atau sulit dipertanggungjawabkan, segera Menteri ATR untuk membatalkan HGB tersebut. Kalau dia sudah dibatalkan, pihak-pihak merasa keberatan, dia bisa gugat saja ke TUN. Dan segera dengan dasar penerbitan sertifikat itu sudah cukup bagi aparat penegak hukum, Jaksa Agung, Kepolisian, dan KPK untuk meningkatkan tidak hanya full bucket, sudah masuk bisa penyelidikan, dan langsung ke penyidikan, dan langsung menetapkan tersangka. Bisa berjenjang dari petugas yang di lapangan, pegawai yang menerbitkan, terus. Karena ini jumlahnya besar, maka ini kewenangannya itu ada di PPN pusat. Seperti itu. Dan kalau ditanya siapa saja, dari data yang ada ini, Pak, dan ini kita lihat afiliasi ya, perusahaan tersebut. Ini PT Intan Agung Makmur. PT Intan Agung Makmur ini yang jelas direksi dan ada komisarisnya juga, ini betul-betul bagian dari Agung Sedayu. Seperti itu. Dan ini tercatat di AHU. Seperti itu. Dan ini membuktikan tadi siapa dalang pagar laut tadi. Baik, bukan main-main Pak Eri. Ada 263 bidang. Jadi yang di kapling itu. Itu dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur. Ditambah lagi PT Cahaya Inti Santosa, ya kan? PT sama Intan Santosa ini ada berjumlah sekitar 20 bidang, ya kan? 20 bidang. Terus ada lagi perseorangan, ya kan? Dan ada lagi, bahkan lebih lucu lagi, ada 17 bidang sertifikat hak milik. Nah, itu SAM-nya itu yang ya, ada SAM lagi. Jadi dia ada HGB, HGB surat hak guna bangunan, ada hak milik lagi. Ini hak milik ini adalah tanah yang sudah ini tanahnya belum ada. Ini luar biasa ini. Seperti itu Pak Eri. Nah, jadi ini jelas Pak Eri, dokumen prosesnya ini jauh sebelum ribut-ribut ini. Udah jelas. Kalau kita lihat yang sudah bersertifikat ini kan berita lagi nih, Pak Eri, jangan sampai salah nih. Kontroversi sertifikat 300 hektar di Desa Kohot, ya kan? Ini 6 triliun Pak Eri. Ini di Desa Kohotnya aja, berapa desa? Betul. Maka dia ratusan triliun Pak Eri. Jangan-jangan kalau seluruh yang direncanakan PIX 2 itu mungkin ribuan triliun. Jadi kalau dia mengeluarkan uang triliunan, berapa puluhan triliun kemarin membangun, IKN kecil hanya 10%-nya Pak Eri. Kalau seperti itu, hanya persen, mungkin nggak nyampe 20% kan, keuntungan dia itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya Pak Eri, ini gampang. Perkara ini Allah mempermudah kita, kan kita satu demi satu dibuka, lacak sertifikatnya, kan udah jelas ada nama perusahaannya, ada orang yang mengajukan permohonannya, ada yang melakukan survei, kapan dia mensurvei, mengukur laut itu, jadi Allah langsung buka, yang tidak mau mengaku selama ini, yang memagari laut, kalian, jadi ini mementahkan, membantah argumentasi bahwa pagar laut itu swadaya nelayan.
Ya nggak mungkin Pak Eri. Iya, iya. Orang nelayan itu nggak mungkin ada halang, dia mau cari ikan kok. Nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Jadi ini jelas terang benderang tindak pidana ini korupsi dan harus diusut. Dan saya sangat meyakin patut diduga keras. Kenapa yang namanya oligarki berani? Ini kan di atas negara ya Pak Edi. Jadi kalau orang menyatakan negara ini buktinya lagi. Iya. Dia betul-betul mengangkangi semua proses prosedur yang ada. Dia tabrak semua dan ada unsur-unsur tindak pidana korupsinya. Mungkin ada tindak pidana yang lainnya. Saya kira segera seret. Oke, jadi Bawa ke pengadilan. Iya. Andai pun ini sampai ke Jokowi, ikut juga. harus juga diseret juga Pak Edi. Ini nggak mungkin Iya. tanpa Sampai Jokowi. ya Tanpa yang di atas. tanpa gitu ya. yang di atas ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana supaya Kejaksaan Agung yang turun gitu, supaya Kita desak aja Jaksa Agung ini. Ya kan ini berbeda sudah. Kemarin kan Jaksa Agung memang presidennya adalah Jokowi. Sekarang presidennya Pak Prabowo. Walaupun- Pak Prabowo sudah meminta untuk menegakkan hukum, untuk memberantas korupsi dan sampai ke Antartika. Nggak usah sampai Antartika, sampai ke PIX 2. Sampai ke Banten. dekat-dekat aja ya. Ya dekat-dekat saja. Jadi ini misteri siapa yang memagari pagar laut sudah terungkap. Tinggal beranikah penegak hukum untuk mengusut ini tuntas setuntas-tuntasnya. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Tadi kita sudah dengarkan menarik sekali ulasan daripada Pak Ketua Umum tentang pagar laut yang sudah ketahuan ini siapa dalang daripada sertifikat hak mudah bangunan dan hak guna usaha yang tiba-tiba muncul gitu ya, karena mungkin kekuasaan Allah diperlihatkan satu persatu dibuka sehingga ketahuan siapa pemiliknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.